Segala sesuatu di semesta ini adalah getaran. Dari detak jantung kita yang tak terlihat, hingga bisikan angin yang menyentuh daun. Semuanya adalah lagu tak kasat mata yang terus dimainkan. Dalam simfoni ini, kita adalah pemain sekaligus penonton. Namun, bagaimana jika alunan getaran kita terlalu rendah? Bagaimana jika jiwa kita tak mampu mencapai nada-nada yang lebih tinggi? Di sini, saya mengajak Anda menyelami rahasia semesta. Bagaimana meningkatkan getaran energi dan menemukan harmoni sejati dalam hidup. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar. Saya siap, sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri, bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Einstein pernah berkata, bahwa segala sesuatu di semesta ini adalah energi yang bergetar. Kita adalah bagian dari semesta yang tak pernah diam. Namun, luka batin, dendam, dan ketakutan seringkali menurunkan getaran kita, membuat kita terjebak dalam getaran dan vibrasi energi yang rendah. Hidup menjadi penuh beban, seperti burung dengan sayap terikat. Tapi jangan khawatir, selalu ada jalan untuk terbang kembali. Mari kita jelajahi bagaimana kita mencapai vibrasi tinggi, membuka pintu bagi cinta dan kedamaian untuk mengalir dalam hidup kita. 1. Menyalakan cinta melalui kebaikan. Bayangkan sejenak, tangan Anda memberi sesuatu tanpa pamrih, mata Anda bertemu pandang dengan seseorang yang membutuhkan, dan hati Anda dipenuhi rasa hangat. Setiap tindakan kebaikan adalah api kecil yang menyalakan cinta dalam jiwa, memancarkan energi tinggi ke alam semesta. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya mengubah orang lain, tetapi juga mengubah diri kita sendiri. Energi positif yang kita pancarkan akan mengalir kembali, seperti mata air yang terus memurnikan dirinya. Tidak hanya itu, kebaikan adalah keberanian untuk melawan arus keegoisan. Dalam dunia yang kadang terasa dingin dan penuh kepentingan pribadi, setiap langkah kebaikan adalah tindakan pemberontakan. Saat Anda membantu tanpa berharap imbalan, Anda sedang menanamkan benih cahaya di tengah kegelapan. Dan benih itu tidak hanya tumbuh di hati mereka yang Anda tolong, tetapi juga di dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda menolong seseorang, pernahkah Anda melihat senyuman dari orang yang baru saja Anda bantu? Senyum itu adalah cerminan energi cinta yang Anda pancarkan. Itu adalah perayaan kecil dari jiwa yang tersentuh, dan dampaknya lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Cinta memiliki cara unik untuk menyebar. Ia melompat dari hati ke hati, dari tindakan kecil ke tindakan besar, hingga akhirnya mengubah dunia di sekitar kita. Kebaikan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Ia mungkin tak terlihat, mungkin tak dihargai, tetapi ia selalu ada, mengalir di antara getaran semesta. Ketika Anda memberikan cinta tanpa syarat, Anda sedang menyelaraskan diri Anda dengan frekuensi tertinggi yang ada, yakni frekuensi cinta sejati. Dan pada saat itu, Anda bukan lagi sekedar manusia, Anda adalah cahaya bagi jiwa-jiwa lain. Kebaikan juga melibatkan kesabaran. Dunia ini tidak selalu ramah, dan seringkali, perbuatan baik kita terasa seperti tetes air di lautan. Tapi bukankah lautan sendiri terbentuk dari tetes-tetes itu? Ketika Anda tetap bertahan dalam kebaikan, Anda sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri Anda sendiri. Mari kita renungkan, kebaikan adalah hadiah bagi diri kita sendiri. Ketika Anda memberi, Anda menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari apa yang Anda kumpulkan, melainkan dari apa yang Anda bagikan. Dan dengan berbagi, Anda menemukan harmoni yang lebih dalam, sebuah lagu cinta yang bergema jauh melampaui hidup Anda. 2. Kekuatan memaafkan. Dendam adalah rantai yang tak terlihat, mengikat kita pada rasa sakit yang sudah berlalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan.
Dalam setiap maaf yang kita ucapkan, kita menciptakan ruang baru bagi cinta untuk tumbuh. Jiwa kita menjadi ringan, seperti burung yang akhirnya mampu terbang bebas. Ketika kita memilih cinta daripada luka, frekuensi kita meningkat, membuka jalan bagi kebahagiaan sejati. Namun, memaafkan bukanlah tindakan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menatap luka itu kembali, menghadapinya tanpa rasa takut, dan berkata, "Aku memilih untuk melepaskanmu." Dalam keputusan itu, kita membebaskan diri kita dari beban yang selama ini menekan jiwa. Kita tak lagi menjadi tawanan masa lalu, melainkan pencipta masa depan yang penuh cahaya. Bayangkan, Anda membawa sebuah batu besar di punggung Anda selama bertahun-tahun. Beratnya melelahkan, tetapi Anda telah terbiasa. Saat Anda memutuskan untuk memaafkan, itu seperti meletakkan batu tersebut dan merasakan betapa ringan langkah Anda setelahnya. Beban itu tidak lagi mendefinisikan siapa Anda, tapi melahirkan diri Anda yang baru. Memaafkan juga adalah seni menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri orang lain maupun diri sendiri. Ketika kita memaafkan, kita mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan manusia. Dan dalam pengakuan itu, kita menemukan ruang untuk pertumbuhan, bukan hanya bagi mereka yang kita maafkan, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dalam memaafkan, ada kekuatan luar biasa, yaitu membiarkan cinta hadir untuk menggantikan luka. Ketika kita melepaskan dendam, kita memberikan ruang bagi cinta untuk mengalir lebih deras, membasuh setiap sudut jiwa yang sebelumnya diliputi kegelapan. Dan cinta itu, ketika dipelihara, akan menumbuhkan keberanian baru untuk menghadapi hidup dengan hati yang penuh kasih. Memaafkan adalah sebuah pembebasan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ini adalah langkah menuju kebebasan sejati, di mana jiwa kita tidak lagi dikungkung oleh rasa sakit. Dalam kebebasan itu, kita menjadi seperti sayap burung yang terbentang luas, siap mengepak ke langit tanpa batas, menuju harmoni dengan semesta. 3. Meditasi, diam yang berbicara. Dalam keheningan, ada kekuatan. Ketika kita bermeditasi, kita tidak melarikan diri dari dunia, tetapi masuk lebih dalam ke dalamnya. Di situ, kita belajar mendengarkan suara hati, merasakan napas, dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Meditasi adalah jembatan menuju kesadaran tinggi, tempat di mana jiwa kita menyentuh harmoni semesta. Dengan setiap napas yang kita ambil, kita menciptakan alunan nada yang menyatu dengan energi ilahi. Ketika Anda duduk dalam keheningan, Anda seperti air yang berhenti bergelombang, membiarkan segala kekeruhan tenggelam ke dasar. Dalam ketenangan itu, Anda menemukan kejernihan, sebuah cahaya dalam diri Anda hadir, meski kerap terabaikan. Ini adalah momen ketika jiwa Anda berbicara tanpa kata, mencerna hanya melalui rasa. Meditasi mengajarkan kita untuk berdamai dengan kekosongan, menerima diri bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, ada ruang kosong yang menanti untuk diisi dengan makna. Ia mengajarkan kita untuk tidak berlari, tetapi berdiri diam dan menerima. Dalam penerimaan itu, kita menemukan kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Bayangkan keheningan seperti malam yang gelap, tetapi dipenuhi bintang-bintang. Dalam meditasi, Anda menyalakan bintang-bintang itu satu persatu, hingga Anda menyadari bahwa kegelapan bukanlah musuh, melainkan kanvas bagi cahaya. Begitulah meditasi menyentuh setiap sudut jiwa, menciptakan harmoni dalam diri yang terpancar ke dunia luar. Dalam setiap napas yang disadari, ada keajaiban. Napas bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi penghubung langsung kita dengan semesta. Saat Anda menarik napas dalam-dalam, Anda membawa masuk energi kehidupan. Dan saat Anda menghembuskannya, Anda melepaskan beban yang telah lama Anda bawa. Napas menjadi doa tanpa kata, ucapan syukur dalam bentuk paling murni. Meditasi juga mengajarkan kita tentang kehadiran. Di dunia yang selalu menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, meditasi adalah pengingat lembut, bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Dengan berada di sini dan sekarang, kita belajar untuk menghargai setiap detik, setiap detak jantung, setiap keajaiban kecil yang sering terabaikan. Meditasi adalah perjalanan menuju diri sendiri. Ini adalah langkah untuk kembali pulang
ke tempat di mana Anda selalu diterima tanpa syarat. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga cinta pada diri sendiri, cinta pada orang lain, dan cinta pada semesta. Dan cinta itulah yang membuat getaran Anda semakin tinggi, membawa Anda lebih dekat pada harmoni sejati. Penutup. Hidup adalah tarian energi, dan setiap langkah kita mempengaruhi nada yang dimainkan. Ketika kita berbuat baik, memaafkan, dan bermeditasi, kita memperbaiki harmoni jiwa kita, meninggikan getarannya, hingga mencapai frekuensi cinta dan kedamaian. Dalam vibrasi tinggi, hidup menjadi lebih dari sekadar eksistensi. Hidup menjadi sebuah simfoni indah yang layak dinikmati. Mari kita bersama-sama meninggikan getaran jiwa kita. Mulai hari ini, mari jadikan cinta, kebaikan, dan kesadaran sebagai nada dasar dari lagu hidup kita. Dan ingat, getaran Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Biarkan dunia mendengar melodi Anda. Pesan semesta. Cinta adalah getaran tertinggi yang bisa kita pancarkan. Ia menjelma menjadi cahaya yang menerangi jiwa lain di tengah kegelapan. Dan dalam setiap tindakan kebaikan, kita menanam benih cahaya yang akan tumbuh melampaui hidup kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.